adalah ketakutan di dalam dosa. Jadi dosa tidak mungkin membawa engkau berhikmat mendekat kepada Allah. Tapi semua hikmat manusia membawa engkau jauh dari Tuhan. Sekali lagi, perhatikan kalimat ini. Hikmat yang dari manusia, siapapun yang mengatakan itu akan membawa engkau tidak akan didekatkan pada Tuhan. Engkau akan tahu, saya orang berdosa, saya penuh kelemahan, Tuhan terlalu jauh, Tuhan terlalu kudus. Engkau semakin jauh. Moral, hikmat, hukum Taurat membawa engkau satu kesadaran, engkau orang yang berdosa, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Itu fungsi. Ya, ini artinya takut akan Allah. Nah, kalau saya terangkan satu-satu bisa lama ini ya. Nah, saudara, sumbernya dari mana? Semua hikmat, baik hikmat dunia ataupun hikmat dari wahyu firman Tuhan, semua dari Tuhan, semua dari kebenaran. Ya, yang satu kebenaran secara umum yang Tuhan berikan. Hujan panas diberikan kepada orang benar dan orang tidak benar. Kasih Allah dicurahkan kepada orang berdosa dan orang tidak berdosa. Maka banyak orang katakan, Pak, Bapak jadi universalis. Bukan. Kasih Allah itu diberikan pada dunia ini. Dia sabarnya dia diberikan. Tetapi orang yang datang pada dia, yang mengerti dan beriman pada dia, itu tidak semua orang. Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang mendapatkan kenan dari Tuhan. Ya, yang disebut sebagai panggilan, pemilihan, terus kemudian pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Jadi ada tahapannya. Ya, kita harus tahu ini. Kita lanjutkan. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yang kelima, Roh Kudus dan alam semesta. Ini saya nggak jelaskan gitu ya. Nah, kita masuk kerusakan hikmat. Apa sih yang merusak hikmat? Saudara perhatikan, hikmat itu rusak pada saat dosa itu datang pada manusia. Kenapa hikmat itu rusak? Karena manusia tidak pernah bisa lagi untuk mendekat pada Tuhan. Jadi segala pengetahuan yang manusia terima dari Tuhan itu bukan mendekatkan kepada Tuhan, tapi manusia melarikan diri karena kecacatan itu. Yang jadi pertanyaan penting adalah, yang jadi pikiran kita adalah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, hikmat manusia yang Tuhan berikan pada manusia itu, apakah hikmat itu baru ada setelah jatuh dalam dosa, ataukah hikmat itu sudah ada sebelum jatuh dalam dosa? Jawabannya dua-dua. Ya. Saudara, saya tidak baca Alkitab gitu ya. Saudara, dalam Kejadian pasal 3 saudara akan baca di sana. Ada satu hikmat manusia bisa mengerti pohon yang baik dan pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Nah, saudara tahu. Jadi sebelum dia makan itu, apakah manusia bisa membedakan yang baik dan yang jahat? Saya tanya. Loh, saudara, ini ada dalam firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa waktu engkau makan pohon itu, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Jadi sebelum makan tahu baik dan jahat enggak? Ya otomatis belum dong. Lo berarti manusia nggak bisa jatuh dalam dosa, atau manusia tuh taunya baik saja? Iya. Ya, karena itu Alkitab firman Tuhan katakan demikian. Dan waktu manusia diuji, pengetahuan manusia, hikmat manusia bisa tahu baik dan jahat, itu hasil dari jatuh dalam dosa. Setelah kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa dengan setelah kita punya tubuh yang baru di surga sama. Jadi di surga itu kamu bisa berbuat dosa. Jadi yang ada apa? Pengetahuan yang dari Tuhan yang baik. Mengapa manusia kok diberikan seperti itu? Jangan tanya saya nggak pernah muji manusia, tanya Tuhan. Jadi kalau tanya, Pak, kenapa Tuhan kok macam-macam, Pak? Jangan tanya saya, tanya Tuhan. Ya, jawabannya itu minta Tuhan. Jawabannya gampang, Tuhan katakan, karena kamu saya uji dan kamu saya berikan kemampuan untuk memilih. Karena kamu manusia, bukan binatang. Kamu manusia, bukan robot, gitu kan? Karena kamu adalah the image of God. Jadi kamu diberikan kemampuan dan seluruh perlengkapan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Dan waktu manusia memilih yang pengetahuan yang baik dan jahat, terus waktu dia makan itu, dia jatuh dalam dosa. Nah, saya tanya sekarang,
Loh, Pak, kan bener Pak tahu yang baik dan jahat. Kenapa? Kok dia nggak bisa masuk di dalam hidup yang benar dan kudus? Kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena Allah yang waktu mengatakan jangan kau makan dan jangan kau melakukan itu, waktu dilanggar oleh manusia waktu mengerti baik dan jahat, saya tanya. Jadi manusia di dalam Alkitab dikatakan apa? Hidupnya selalu melawan Tuhan dan tidak pernah bisa baik. Jadi manusia sekarang mengerti, menimbang, manusia bisa berhikmat, tetapi hikmat manusia selalu menuju mengatakan kamu tidak bisa benar, kamu tidak bisa baik, dan tidak ada satu orang baik, dan hanya Tuhan yang baik. Betul? Hanya satu yang benar, hanya Allah. Tidak ada manusia yang benar. Roma 3. Jadi pengetahuan itu ada, tapi manusia hanya melakukan perbuatan yang melawan Tuhan, hanya yang jahat terus yang dia lakukan. Pengetahuan baiknya ada, tapi dia nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena belum ditebus. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi kerusakan ya. Oke, tempat hikmat Allah. Saudara, di manakah hikmat itu bekerja? Bukan di kepala kita. Alkitab dengan jelas mengatakan hikmat ditaruh oleh Tuhan bukan di pemikiranmu, tapi di hatimu. Loh Pak, bedanya apa? Kok bukan di pikiran? Karena hati yang menguasai pikiran, bukan pikiran yang menguasai hati. Orang yang di dalam daging adalah orang yang dikuasai daging, dan pikiran dikuasai daging, hatinya dikuasai daging. Tapi orang yang kudus, hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam hati dia menguasai pikiran dia, menguasai semua tindakan hidup dia. Itu orang di dalam Roh Tuhan. Tapi orang yang di dalam daging adalah orang yang dituntun oleh keinginan-keinginan daging, menangkap dan juga mencengkram pikiran dia, mengikat, membelenggu pikiran dia, dan hatinya cenderung berbuat dosa. Nah ini. Jadi Tuhan memberikan hikmat di mana? Di dalam hati. Kalau di dalam pikiran kita bisa mengerti sesuatu, tangkap di sini. Tapi tidak ada pengetahuan yang bisa ditaruh dalam hati kecuali pengetahuan ilahi. Sekali lagi, pengetahuan yang kita lihat secara umum, kedokteran dan lain-lain, itu tidak bisa ditaruh dalam hati. Yang bisa ditaruh dalam hati adalah firman Allah yang kudus. Seluruh pengetahuan di dalam Alkitab bedakan hikmat dan pengertian. Pengertian di sini, hikmat di sini. Dan banyak orang mengatakan hikmat itu di sini, pengertian di sini, kebalik. Pengertian itu di sini, hikmat itu di sini. Dari manusia yang dipimpin oleh Tuhan adalah manusia yang bukan pikiran yang dipimpin oleh Tuhan, tapi hatinya yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita salah banyak ngerti, karena kita pikir, oh kalau sudah anak Tuhan, pikirannya itu dipimpin Tuhan, hatinya bisa kemana-mana. Oh, nggak bisa, Tuhan. Hatinya dipimpin Tuhan dulu, baru pikirannya ditaklukkan. Itu ada dalam ayat-ayat dalam suratan Rasul Paulus, dan itu jelas sekali. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara perhatikan, paralel hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian itu memiliki kesinambungan. Artinya, saudara, kalau pikirannya baik, hatinya pasti baik. Kalau dia ada perubahan, hatinya baik, pikirannya nggak baik, itu munafik. Atau kebalik. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang baik itu selalu akarnya baik, buahnya baik. Tapi semua yang kebalik itu nggak bisa. Semua yang tidak sama itu kemunafikan. Ya, kita lihat sewaktu seluruh Indonesia ini mengalami satu demokrasi politis. Saudara, di sana saudara akan melihat wajah-wajah orang di dalam seluruh pemerintahan itu. Saudara, itu wajah-wajah yang ada di B, jadi A, ada di C, dari U, karuan, saudara. Dan kita butuh orang-orang yang A itu A, B itu B. Dari awal dia menjabat sampai titik akhir. Itu dibutuhkan di Indonesia. Bukan orang pinter berdalih sebenarnya ya. Jadi itu kita harus tahu. Nah, pikiran dan pengetahuan. Terus Alkitab mempunyai kitab-kitab hikmat. Nah ya, saya akan beritahukan saudara. Di dalam Perjanjian Baru ada kitab-kitab hikmat, tetapi banyak orang nggak tahu. Saya beritahu, Filipi
40% itu kitab hikmat. Tetapi waktu di dalam bahasa Indonesia, coba kita lihat Filipi, dituliskan tidak ada syairnya. Kalau di dalam kitab hikmat kan ada ya spasinya kan jelas. Oh ini ke menjorok ke kiri, gitu ke dalam, oh ini keluar, kan jelas, betul ya? Tapi kenapa Filipi kok enggak lurus saja kayak surat gitu? Saudara, kalau saudara mengerti di dalam bahasa aslinya, Filipi ini adalah hikmat yang sangat berbeda dengan hikmat dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena seluruh fokus, perhatikan, seluruh fokus daripada hikmat di dalam Perjanjian Baru, semua berfokus hanya pada satu pribadi, yaitu Yesus. Saudara, kenapa kita harus sungguh-sungguh belajar siapakah Kristus? Saya bersyukur sekali antara Roma Katolik dengan Injili Protestan dan Pentakosta sekarang ada titik temu yang luar biasa, dan saya sedang berdoa untuk Yesus. Dan bahkan saya kepingin sekali we are hand in hand with Christ, dengan semua tubuh Kristus. Kita tidak menghina satu sama lain, tapi kita mau, engkau percaya Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang jadi manusia, engkau saudaraku. Ini janji Tuhan. Kita bukan saling mengol, bukan saling menghina, tapi bagaimana kita bisa saling dalam satu iman yang sama, satu baptisan yang sama. You are my brother. Saudara, itu hikmat yang luar biasa. Jadi Kristuslah yang menjadi pusat segala sesuatu. Gerakan reformasi itu meledak karena Luther ketemu dengan Kristus. Semua gerakan itu mereka bertemu dengan Kristus. Martin Luther King Junior, Mahatma Gandhi pun yang bukan orang Kristen bisa mempunyai satu gerakan daya kuasa untuk kerajaannya, untuk kekuasaan yang ada di India, saudara, dan melawan kerajaan Inggris itu. Dengan apa? Karena Kristus yang mengajar itu dia pegang, dan kuasanya itu memberi dia kemerdekaan India. Tapi dia sayang sekali, dia tidak percaya Yesus, tapi dia percaya ajarannya. Hanya percaya ajarannya aja dikasih bonus apa? India merdeka, bayangin. Kamu yang percaya Tuhan Yesus gak ada bonusnya. Aneh itu, kan? Nah, saudara, ini Ayub, Salomo, dan Amsal Daud. Nah, itu banyak. Dan juga beberapa mulut daripada Musa itu ada ya syairnya, termasuk pujian. Nah, saya tidak bahas satu persatu karena itu sangat dalam sekali. Nanti kalau saudara bisa belajar gitu ya di dalam ahli Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat hasil daripada hikmat. Nah, saudara perhatikan, hikmat manusia secara umum membawa kita lebih berbahagia. Kita bisa mengerti orang lain, kita bisa lebih simpati, kita lebih mengenal orang lain seperti mengenal diri kita. Ya, jadi moral, etika, hikmat ukurannya adalah antar manusia dan tidak bisa tembus ke atas. Nah, saudara, buku yang terbaru namanya bukunya Lao Tzu, dan ini lagi laris sekali. Saudara, kenapa ini laris? Ini di Gramedia, saya tanya kemarin, buku terlaris sekarang adalah ini, Yin dan Yang, Tao Te Ching. Saudara, kenapa mereka banyak pergi ke sini? Saudara, saya beritahu, China sekarang dalam kondisi, dalam persimpangan ideologis, negara China yang besar itu. Dan saudara, saya sedang menantikan kehancuran negara ini. Semua dunia mengagumi dia. Kita juga kena imbasnya dengan hebatnya Cina, betul ya? Kita terkaku-kaku dan luar biasa. Saudara belum tahu hikmat yang mereka junjung tinggi itu, tunggu waktunya hancur. Saudara tahu, ini satu pengalaman. Ada 2 kali terjadi, saudara, anak-anak Tuhan yang ada di Rusia berdoa lebih daripada 600 tahun, dan mereka tersiksa luar biasa di sana. Mereka menangis, mereka dibunuh, mereka dibakar, mereka disetrum, mereka dicincang, mereka dimasukkan dalam karung, mereka dilempar, pokoknya macam-macam. Terus kemudian di Afrika, mereka dihina, mereka ditelanjangi, mereka macam-macam. Saya nggak mau cerita gitu ya, itu terlalu sadis. Karena saya sangat-sangat mempelajari ini, saudara. Waktu Nigeria dan juga Kolombia dan negara itu
waktu dalam kehancuran yang total. Saudara tahu apa yang terjadi? Dan juga terjadi di Rusia. Saudara, ada sebagian anak Tuhan di dalam waktu kehancuran komunisme ini, mereka mengangkat salib di perempatan jalan di Rusia, di kota-kota besar Rusia. Mereka menunggu waktu ini, dan mereka tunggu begitu hancur itu, mereka langsung ke lapangan, mereka berdoa, mereka mengatakan Christ is risen, Kristus bangkit. Kristus tidak mati seperti kepercayaan mereka. Engkau tidak bisa bunuh Kristus, tapi engkau yang mati dibunuh Kristus. Sekarang doakan Nigeria, negara-negara Afrika, dan negara-negara Eropa Timur yang komunis itu semua, kekristenan itu lagi luar biasa. Ya, itu hikmat yang hebat sekali. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kalau manusia menangkap hikmat itu dan membawa itu pada Tuhan, mereka menemukan hikmat sejati. Mereka akan dibawa pada Kristus. Jadi bukan hanya yang umum dibawa pada Kristus. Semua doa orang percaya itu membawa kita kesadaran, seperti Paulus, Petrus juga sama, membawa semua pelayanan kepada satu pribadi, nggak ada pribadi lain. Itu kerinduan yang luar biasa. Paulus Benedictus yang terakhir menulis buku Yesus from Nazareth. C.I. Packer juga sama, John Stott juga sama. Waktu akhir dia mau mati, mereka baru sadar apa? Kristus yang harus dimuliakan. Mereka baru sadar bahwa pada ujung-ujung para teolog, para orang-orang yang luar biasa ini dipakai Tuhan, disadarkan apa? Akhirnya mereka kembali pada Kristus yang sudah lama dia tinggal, akhirnya dituliskan kembali kepada Tuhan. Saya sejak bertobat dari awal, saya tahu gereja kehilangan kepalanya. Jadi sekarang gereja itu menakutkan semua. Tubuh tanpa kepala, zombie, gitu kan? Saudara, itu kerinduan. Dan pada akhir zaman Tuhan Yesus katakan juga sama. Pribadi siapakah yang paling dihina, yang paling ditolak, yang paling dimusuhi seluruh dunia? Siapa? Akhir zaman jelas, Mesias palsu, nabi-nabi palsu melawan siapa? Kristus. Sudah buka sekarang buku di toko-toko buku semua. Saudara, siapakah yang mereka serang habis-habisan? Yesus. Ya, saudara, ada seminar di Jakarta, saudara mau ikut silakan. Cara-cara mau ikut. Profesor Craig Evans, ya. Dan itu lagi mendefense atau berapologetika, membela iman Kristen. Dan dia menyatakan itu. Saudara silakan kepada di Jakarta, Surabaya ada gitu ya. Mungkin tanya apa itu pernah dikasih saya ketiran. Kemarin gereja dikirimi satu lembar besar, dan kita kemudian tempel di gereja. Saya katakan semua hamba Tuhan harus ikut. Jadi kita rapatnya pindah di mana? Yaitu meeting car. Rapatnya di mobil menuju ke Jakarta. Jadi kita fleksibel sekali. Kadang-kadang di bis, kadang-kadang di kereta, ayo kita meeting ya, train meeting gitu ya. Nah, saudara kita ke sana. Nah, kita sadar kenapa? Karena inilah yang kita butuhkan. Pengetahuan inilah yang bahwa kita itu dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Mampu mendirikan rumah. Saudara perhatikan, artinya mampu mendirikan rumah tangga, mampu mendirikan organisasi apapun. Orang yang berhikmat pasti memiliki satu hati kemampuan untuk melakukan, baik itu di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga, semua. Dan menggembirakan orang tua, itu ada semua. Dan banyak sekali sebenarnya gitu ya. Memelihara hidup pemiliknya. Jadi kalau kita punya hikmat, bahkan menyelamatkan hidup kita. Ya, secara khusus. Nah, sudah kita baca, yaitu ayat-ayatnya bisa dibaca. 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi hikmat itu apa? Nah, sekarang kita masuk hubungan yang keempat. Apa sih relasi hikmat manusia dan hikmat Allah? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kita bagi sekarang menjadi dua pemisahan besar. Yang satu, gereja-gereja yang sangat korup melihat seluruh hikmat manusia itu adalah dosa. Jadi semua perkataan yang dikatakan Pak Mario Teguh, yang dikatakan oleh pengetahuan yang ada di sini gitu ya, ini semua, atau yang dikatakan oleh Lao Tzu, dianggap ini adalah dosa semua. Dipisah. Jadi berlawanan, bermusuhan. Hikmat manusia bermusuhan dengan hikmat Allah. Posisi pertama. Jadi ada jurang pemisah yang luar biasa.
Jadi saling mencurigai, saling menghina juga. Saudara, apakah gereja memilih yang ini? Saya katakan gereja yang selalu mendahulukan penyembahan biasanya lebih menghina pengetahuan dunia. Contoh seperti ini, saudara, obat yang kita minum sakit kepala. Saya bukan promosi Paramex. Obat Paramex itu sakit kepala. Saya tanya, itu dari Tuhan atau dari setan? Coba jawab. Setan bisa bikin obat gitu. Punya namanya satanic farmasi gitu kan. Wah, miliknya setan itu jadi khusus produksi opium. Gitu. Saya tanya, opium pun itu bukan produksi setan, itu ciptaan Tuhan. Ada yang nggak setuju? Karena itu pohon yang ciptakan siapa? Tuhan. Virus pun yang ciptakan siapa? Coba. Bakteri? Betul. Ya, coba perhatikan. Jadi orang-orang gereja sekarang lihat apa? Orang sakit, orang menderita, oh itu kutukan. Nah, suruh perhatikan. Karena dia memisahkan itu, saudara. Nggak bisa, ini bisa, ini nggak bisa. Orang kalau cacat seperti ini, itu dosa. Orang buta dosa, orang sakit kanker, dosamu apa? Saya tadi malam baru menunggu seorang ibu yang buah dadanya sampai ke sini, itu diambil, saudara, dikerok. Terus saya datang. Terus saya doanya apa? Oh Tuhan, beri buah dada yang baru. Gitu. Hah? Saya tanya, sembuhkan Tuhan, kan gitu kan? Oh Tuhan sembuhkan. Mana sembuh bisa diambil kok sembuh? Oh ya ini lukanya sembuh. Nah, saudara, saya katakan apa? Di dalam doa itu, takutlah engkau kepada orang yang bisa membunuh tubuhmu dan jiwamu. Hamba Tuhan kiri kanan saya lihat saya. Ini doa apa ini? Orang sakit Pak, doa menyeramkan. Takut akan orang yang bisa membunuh tubuhmu dan jiwamu. Jangan takut pada orang yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi dia bisa membunuh jiwamu. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan tahu kalau dalam kesengsaraan dia punya kuasa untuk memberikan penghiburan, kekuatan dan hikmat diberikan. Sudah begitu mau pulang, ibu ini salaman gitu ya, dia teteskan air mata. Dia mengatakan, Pak, saya tahu siapakah Kristus. Saya bersyukur saya dapat kanker ini. Sudah, harusnya kenapa? Kan gitu. Dia enggak, Pak, saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya bersyukur saya dapat kanker. Saudara, sangat keji sekali, sangat kejam. Jika orang itu hidupnya, kamu mau hidup enak, oke, enak, kamu pasti enak. Enggak akan sakit, enggak akan enak. Itu kejam sekali. Itu ajaran dalam gereja Tuhan yang sangat kejam dan sangat keji. Saya percaya orang bisa disehatkan Tuhan, bisa. Tapi Tuhan juga berhak memberikan engkau dan mengizinkan engkau menerima penyakit itu yang baik. Dan kenyataannya di dalam hitungan 50 manusia atau 10 manusia, saudara, yang tidak sakit tidak lebih daripada 1,5 manusia. Sadar, saudara. Jadi orang yang matinya nggak kena sakit apa-apa itu dari antara 10 orang itu cuma 1,5 orang. Setengahnya nggak tahu gimana gitu ya. Di survei setengah. Jadi 20 itu 3 orang. Jadi saya tanya sekarang, jadi orang yang sehat berapa? Cuma 3, yang sakit berapa? 17. Kamu doanya gimana? Itu dosa semua 17. Dikutuki Tuhan semua. Yang ngomong itu dikutuki Tuhan. Saudara, kita kembali. Nah, perhatikan ya. Waktu ditemukan seluruh pengetahuan dan obat diberikan pada kita, itu termasuk hikmat dari Tuhan. Iya. Bisakah kita memakainya? Manusia harus memakainya. Tapi pakailah dengan tepat. Jangan buat seperti supir saya. Masuk ICU, Paramex 8 pil diminum, masuk rumah sakit ya. Nah, saudara ngerti maksud saya? Hikmat itu diberitahukan pada kita supaya kita apa? Memakai dengan tepat. Bukan dengan sembarangan, bukan disalahgunakan, bukan. Seluruh Tuhan sediakan semua. Dan saya percaya
Terus perhatikan, seperti para profesor ahli nutrisi dan juga yang banyak dalam pengetahuan sekarang ini, bahwa di dalam alam semesta ini Tuhan sediakan segala-galanya manusia, baik obat, baik apapun, ada semua. Percaya? Mau obat kanker, mau obat apa, itu ada semua. Tapi karena manusia itu serakah. Nah, kembali penyakit bukan karena Tuhan tidak sembuhkan, tapi karena ketamakan dan kerusakan manusia. Ya. Nah, saudara, ini bedanya. Jadi dipisah. Oh, nggak bisa. Kamu sakit kepala, jangan ke dokter, jangan obat. Duduk dulu sembahyang. Oh Tuhan, Roh Kudus dulu. Taruh kepalamu dengan tanganmu, doakan. Sakit kepala saya tengking dalam nama Yesus. Wah, luar biasa. Saksi di gereja, tadi saya sakit kepala, tak tengking dalam nama Yesus. Sakit kepala hilang, untung kepalanya nggak hilang. Saya tanya, benar gitu seperti itu? Saudara, kita terlalu membodohkan atau menyepelekan yang Tuhan berikan pada dunia ini, sehingga kita buang itu semua. Ini pandangan yang sangat keliru. Jadi obat-obatan yang ada itu adalah dari Tuhan, hak kepada kita, dan kita punya kuasa itu dan dikasih oleh Tuhan untuk menemukan itu semua, dan kita harus kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya berikan contoh yang terakhir ini ya, sebelum kita masuk yang kedua. Saya dimarah-marahin, beli obat, pendeta itu marah dengan saya waktu saya masih umur 17 itu ya, dimarahin. Nah, saudara, saya dikatakan, kamu ini gak rohani, kamu kurang berserah, kurang beriman. Wah, pokoknya dituduh gitu semua. Saya waktu masih baru pertama kali rindu-rindunya belajar firman Tuhan, saya sampai nangis tuh. Aduh Tuhan, terlalu berdosa. Jadi sakit kepala itu kamu jangan ambil cari obat, cari Tuhan dulu. Jadi Tuhan itu selevel dengan Paramex gitu. Cari Tuhan dulu, berdoa minta Tuhan, taruh itu, doakan. Saudara, saya kok pas untung saya gini-gini nggak sembuh-sembuh gitu. Mungkin ada yang sembuh ya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya Tuhan nggak sembuh. Waduh, tambah pusing. Sampai ditahan 2-3 hari. Nggak bisa, ini tambah puyeng. Mulai migrainnya keluar, ngeng gitu kan. Wah, ini parah ini. Saya tanya mama saya, beli apa? Kamu lihat ya, namanya Unakin atau apa gitu ya. Kamu cari Unakin. Waktu saya ke sana, ketemu istri pendeta yang marah-marah saya. Dia beli, waktu itu obat apa saya lupa apa? Bintang 7 ya, tahu ya bintang 7. Yang itu ya bintang 7. Terus saya tanya gitu, semu tuh ibu pendeta kemana, mau beli apa gitu? Oh, mau beli obat, tapi jangan ngomong orang ya. Tuh, beli obat jangan ngomong orang gitu. Kenapa? Untuk siapa beli obat itu? Siapa yang sakit itu? Itu bapak. Pendeta itu baru ngomong, saya kamu gak beriman. Dia sendiri minta istrinya, udah kepala sakit. Saudara, ini hidup yang gak karu-karuan. Dan itu saya alami, dan banyak orang yang seperti itu. Waktu dia gak ngalami, enak aja. Oh, kamu yang berdoa, begitu dia ngalami, ya, ayo kamu pakai obat gak? Ayo doain gak sembuh-sembuh gimana? Akhirnya lari ke obat. Punya bintang 7 dan belinya nggak 1 lagi 3. Kenapa? Ya dia kalau nggak sembuh minum lagi nggak sembuh, akhirnya jantungan nanti gitu ya. Itu keras sekali obatnya. Nah, saudara, ada yang mengatakan bahwa hikmat Allah, hikmat manusia itu sederajat. Tidak saling berlawanan, tapi jalan sendiri-sendiri. Jadi ini jalan sendiri. Ekonomi ya urusan ekonomi dong. Firman Tuhan jangan ikut-ikut. Politik urusan politik. Firman Tuhan tidak ada hubungan dengan politik. Nggak bisa. Nah, kita mau ngadakan seminar politik ini. Ada seorang teman saya, keluarga dari gereja, lulus